Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Amalia selaku dosen kampanye PR dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan. Pada sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal kampanye PR kami yang berjudul Pentingnya Disiplin Diri dalam Menerapkan Physical Distancing di Pandemi COVID-19. Langsung saja presentasi pertama akan disampaikan oleh Wistoman Manalu. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya COVID-19. COVID-19 terjadi pada bulan Desember tahun 2019, dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Hunainan di Wuhan, yang kasusnya menjual berbagai jenis hewan seperti kelelawar, tikus, serta ular. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa dari kelelawar dan hewan lainnya yang dimakan manusia sehingga terjadi penularan coronavirus. Sebenarnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tetapi seberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga penyakit radang paru-paru. Sebelum terjadinya COVID-19, virus sudah beredar di berbagai negara yang diberi nama yaitu SARS atau MERS, yang juga berkaitan dengan virus corona, dan gejalanya juga sama seperti virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama seperti flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Pada 12 Maret tahun 2020, kelelawar, ular, dan hewan eksotis lainnya kini masih dianggap sebagai faktor virus corona atau COVID-19. Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan dirinya mampu menular antara manusia dengan cepat, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan sebagai pandemi virus COVID-19. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu yang singkat, hingga butuh penanganan secepatnya, namun hingga kini untuk penanganan vaksin belum tersedia di COVID-19. Menurut data dari www.covid19.go.id, menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemik virus COVID-19 secara global. Eropa telah memiliki lebih banyak kasus kematian akibat virus COVID-19 dibanding dengan Cina. Jumlah total kasus virus COVID-19 menurut WHO telah mencapai di 136 negara dan wilayah. Dan di sini juga menurut data dari www.covid19.go.id menyatakan saat ini Indonesia menjadi virus yang terbanyak di Asia dengan total mencapai lebih dari 14.749 jiwa atau kasus yang terkena dampak COVID-19. Dan berikut beberapa gejala ringan kasus infeksi COVID-19. Yang seperti kita tahu, terjadinya virus COVID-19 yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Dan lebih ringkasnya, ciri-ciri COVID-19 dan gejala kebanyakan muncul sekitar 2-10 hari setelah kontak fisik dengan makhluk yang terkena virus COVID-19. Namun pada beberapa kasus, ciri-ciri awal coronavirus dan gejala baru muncul sekitar 24 hari menurut WHO. Gejala berat infeksi virus COVID-19 yaitu seperti infeksi pneumonia, kesulitan bernapas, nafsu makan turun, serta sakit di bagian perut. Berikut penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi Kartika. Saya akan menjelaskan analisis situasi SWOT. Terdapat strength atau kekuatan dari kampanye ini. Terdapat peluang tingginya usaha rempah-rempah dan obat-obatan dalam keadaan virus COVID-19 dan peluang tinggi usaha alat pelindung diri atau APD dari virus COVID-19. Untuk weakness-nya atau kelemahannya, minimnya informasi yang masyarakat dapat tentang virus COVID-19 sehingga kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan akan diri sendiri dan terhadap dampak yang akan ditimbulkan akan bahayanya virus COVID-19. Terdapat threats atau ancaman dari pandemik ini, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan virus COVID-19, tingginya harga makanan dan non-makanan yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,
terjadinya kelangkaan alat pelindung diri dari virus COVID-19 untuk tenaga medis dan masyarakat yang disebabkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Untuk opportunities-nya, peluang dalam keadaan pandemi COVID-19 tentu bukan hanya peran medis dan pemerintah saja yang dibutuhkan, juga merupakan peran masyarakat untuk saling mengingatkan dan membantu masyarakat lainnya yang masih belum mengerti luas tentang informasi COVID-19. Untuk PES analisisnya, terdapat PES politikal. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama menyelenggarakan bentuk pengendalian dan pencegahan penyakit menular. Pemerintah wajib menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, terutama informasi yang dapat menjauhkan masyarakat dari situasi saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dalam situasi kedaruratan kesehatan level tertinggi, pemerintah wajib memberlakukannya karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar atau lockdown. Untuk PES analisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sedang melemah. Terjadinya pelemahan mata uang rupiah sampai di atas 16.000 per dolar Amerika Serikat. Harga saham gabungan merosot tajam lebih dari 30% sehingga pemerintah mengharuskan menyediakan dana penanggulangan kesehatan yang cukup besar dan dana penyangga dampak terhadap orang miskin. Sosialnya, penerapan social distancing yang dianjurkan pemerintah terhadap masyarakat belum capai maksimal karena tingkat kepatuhan masyarakat masih terlihat rendah. Masyarakat masih banyak beraktivitas keluar rumah karena kepentingan ekonomi maupun gaya hidup. Untuk teknologinya, kemajuan teknologi di era digital sekarang ini dapat memberikan peluang besar bagi pemerintah dan masyarakat yang mempunyai power suara banyak untuk mensosialisasikan pencegahan virus COVID-19 terus-menerus agar masyarakat sadar akan pandemik yang sedang terjadi. Jadi kesimpulan dari analisis situasi PES dan SWOT dilihat dari analisis situasi yang mana kita ketahui akan bahayanya virus COVID-19 dan dilihat dari data kasus COVID-19 selalu meningkat karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakat untuk menjaga jarak fisik agar tidak tertular dari virus COVID-19. Kami sebagai mahasiswa atau mahasiswi ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka mengedukasi masyarakat dengan mengadakan kampanye pentingnya disiplin diri dalam menerapkan physical distancing di pandemi COVID-19. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh rekan kami, Jessica Yevina. Tujuan kampanye ini adalah untuk pentingnya disiplin diri untuk terapkan physical distancing atau jaga jarak dalam pandemi COVID-19. Kampanye ini akan dilaksanakan pada tanggal Sabtu 2 Mei 2020 di Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat dan hanya dihadirkan oleh 20 partisipasi. Tujuan kampanye ini adalah untuk physical distancing untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Tujuan umum adalah untuk mengedukasi atau pentingnya distancing dalam kampanye ini agar terciptanya pola pikir masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan dan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan umum. Tujuan khusus adalah untuk mengedukasi tentang virus COVID-19 serta upaya pencegahannya untuk memberikan fasilitas dan kebersihan kepada partisipasi seperti masker wajah, hand sanitizer, sabun cuci tangan, atau vitamin menambah daya tahan tubuh. Target khalayak dalam kampanye pentingnya disiplin diri, terapkan physical distancing yang dituju untuk upaya mensosialisasikan pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah semua kalangan masyarakat tanpa batasan umur. Yang kedua, kelompok berisiko lansia usia 35 tahun sampai 80 tahun, orang sakit, ibu menyusui, dan yang ketiga, organisasi agama, pemuda atau masyarakat, dan yang terakhir adalah media. Pesan dari kampanye ini adalah untuk masyarakat sadar bahwa program kampanye pentingnya disiplin physical distancing ini merupakan upaya mengedukasi masyarakat untuk benar-benar tahu akan bahaya yang ditimbulkan dari COVID-19 ini sehingga tertanam pola kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak aman. Yang kedua, turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pentingnya disiplin diri dalam menerapkan physical distancing. Yang ketiga, mampu menyerap isi pesan yang terkandung dalam kampanye ini sehingga mampu mengaplikasikan physical distancing. Merumuskan strategi dan taktik. Dalam kampanye yang akan kami lakukan, kami akan melakukan komunikasi persuasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dengan target audiens
agar dapat lebih dimengerti sehingga tercipta suasana yang akrab dan tidak terkesan menggurui. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya physical distancing di pandemi COVID-19 dan hidup yang bersih. Mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan physical distancing secara disiplin, taktik, mempersuasi target audiens dengan cara mengadakan kampanye fisik terbatas untuk para masyarakat agar mereka lebih paham perihal manfaat pentingnya penerapan disiplin physical distancing di pandemi COVID-19 dan membagikan alat kesehatan seperti masker kain lapis, vitamin C, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer. Media kampanye. Kampanye melalui sosialisasi pada tanggal 2 Mei 2020 jam 2 siang hingga jam 4 melalui sosialisasi di Taman Kelurahan Cengkareng. Promosi kampanye melalui sosial media Facebook, Twitter, dan Instagram. Berikut ini adalah sosial media campaign kita. Di sini kita melalui Twitter, Instagram dengan memberikan hashtag kampanye jaga jarak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riana Triastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran dana yang dibutuhkan saat penyelenggaraan program kampanye ini. Dari rincian ini, di sini total pengeluarannya yaitu sebanyak 1.590.000 dengan rincian pembelian produk seperti di layar monitor ini. Dan di sini untuk total pemasukan dana yaitu sebesar 1.600.000 yang bersumber dari iuran kelompok sebesar 900.000 dan iuran donatur sebesar 700.000. Dan berikut desain brosur dan poster dalam kegiatan kampanye tersebut. Selain brosur dan poster, kami juga menyiapkan desain X banner juga. Dalam spanduk ini, kami mengajak masyarakat semua untuk melakukan 5 hal penting untuk bantu hentikan rantai virus COVID-19 ini. Yang pertama yaitu cuci tangan. Ingat ya teman-teman, saat melakukan cuci tangan kita harus menggunakan sabun. Dan cuci tangan yang benar yaitu cuci tangan yang sesuai dengan anjuran WHO. Yang kedua yaitu saat kita batuk, kita harus tutup mulut kita dengan siku seperti ini. Jadi saat virus yang keluar dari mulut kita tidak akan terkena orang lain. Yang ketiga yaitu jangan sentuh wajah. Karena virus COVID-19 ini merupakan virus yang menyebar melalui mata, hidung, dan mulut. Yang keempat yaitu jaga jarak aman. Dan yang kelima yaitu di rumah aja. Selain itu, jangan lupa kita saat berpergian kita harus wajib menggunakan masker dan juga kita harus selalu sedia hand sanitizer. Jaga kesehatan, jaga keamanan untuk kita dan keluarga kita. Dan selain itu kita juga ada desain kaos untuk duta kampanye di acara kami tersebut. Berikut desain kaos yang tertera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan tetap patuhi peraturan dan protokol kesehatan dari pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.